Halo semuanya, kembali lagi di Auda Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara membuat ATP. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas berkaitan cara membuat CP, ATP, dan materi. Nah, pada kali ini saya akan membuat atau melanjutkan video tentang cara membuat ATP. Nah, di sini sudah ada ATP. Ini ATP-nya saya download dari IKM, aplikasi implementasi kurikulum merdeka. Nah, di aplikasi tersebut kita akan banyak melihat atau banyak referensi berkaitan dengan baik CP, baik ATP, bahkan modul aja di situ sudah ada. Silahkan kalian download, lalu kalian masuk menggunakan kalau sudah mendaftar kurikulum merdeka maka akan mendapat kode, dan kode tersebut dapat digunakan sebagai atau pedoman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nanti ada kode yang dikirimkan. Nah, baik, pada saat kali ini kita akan membuat ATP. Bagaimana sih membuat ATP? Apakah ada formatnya ataukah tidak? Nah, baik, sebelumnya kalau kita ingat bahwa dalam kurikulum merdeka itu guru diberikan kebebasan. Kalau kita lihat di aplikasi tersebut bahwa ada banyak sekali format-format cara menentukan ATP atau format yang berkaitan dengan ATP. Nah, tetapi pada dasarnya fungsi ATP ini digunakan sebagai pedoman dalam pembagian kelas di bagian tujuan pembelajaran. Jadi, yang penting di bagian ATP itu ada bagian kelasnya, ada kodenya, dan bagian materinya. Materi tersebut didapat dari mana? Kalau kalian belum paham berkaitan dengan materi dan berkaitan dengan TP, silahkan kalian tonton video sebelumnya. Tetapi sedikit saya akan bahas bagaimana sih cara mendapatkan materi. Baik, materi ini didapatkan dari di sini. Ini dari mana? Ini dari CP. CP yang kita sudah jabarkan. Di sini materinya ada 2. Kalau kalian masih bingung, kalian lihat di bagian sini. Apa yang dibahas, apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Misalkan gini, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar dari segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran, dan membandingkan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar. Jadi ada 2 yang dibahas, yaitu yang pertama yaitu bangun datar, yang kedua yaitu bangun ruang. Bangun datar dan bangun ruang. Lalu TP tidak akan saya jelaskan karena itu akan memakan waktu yang panjang. Nah, lalu bagian kode G ini dari mana? G ini dari domain geometri. Geometri ini diawali dengan huruf G. Jadi di situ digunakan sebagai kode di depannya. Jadi kita nggak akan bingung. Jadi kalau geometri depannya G, kalau domainnya bilangan depannya B. Jadi antar kode di domain itu bisa beda. Domain itu apa? Domain itu elemen. Kalau kalian dibuka di peraturan pemerintah yang telah saya bagikan di video sebelumnya, di situ sudah ada elemen. Baik, kita bahas kode G1, berarti geometri 1. Satunya ini dari mana? Tujuan pembelajaran. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kelas. Nah, kelas ini didapatkan dari mana? Kita asesmen terlebih dahulu. Apakah ini sesuai enggak dengan kemampuan anak? Lalu kita tes terlebih dahulu. Kita tes itu biasanya di awal, asesmen diagnosis. Kita lihat dulu terlebih dahulu, anak mampu nggak sih belajar ini.
ketika kita belum tahu dasarnya, misalkan gini, mengobservasi dan menentukan menggambar sisi sejajar dan sisi berpotongan pada bidang datar. Ini berkaitan dengan bangun datar. Anak sudah paham belum berkaitan dengan bangun datar? Kalau belum paham, maka akan sulit mengajarkan di bidang ruang. Contohnya kita bisa lihat kubus. Kubus itu terdiri dari berapa bangun persegi? Dari berapa? 6 bangun persegi. Kita harus paham dulu dasarnya. Nggak mungkin kita akan melakukan bangun bidang datar terlebih dahulu, baru bangun ruang. Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi siswa. Lalu sebenarnya ini saya kasih salah satu kuncinya. Dalam buku di bagian depan itu biasanya ada TP. Nah, TP itu dipakai di kelas mana? Di kelas yang kalian lihat tersebut. Misalkan di kelas 3, di buku misalkan buku bahasa Indonesia, di depannya ada TP. Ya gunakanlah yang di situ. Jadi kita nggak akan bingung lagi. TP-nya sudah ada. Jadi nggak perlu lagi jabarin. Nanti berkaitan dengan CP kan berkaitan nanti ada peraturan pemerintahnya, itu tinggal copy dari situ lalu kita sesuaikan dengan TP yang ada di buku. Tujuannya apa? Ketika kita menggunakan buku begini, kalau kita menggunakan kita misalkan menyusun ini bagian yang G1, observasi dan menentukan gambar sisi sejajar dan sisi berpotongan pada sebuah bidang datar. Kalau tidak ada bukunya, maka bagaimana siswa akan belajar di rumah? Memang itu tugas guru. Tetapi bagaimana kita akan menyalurkan mempermudah tersebut? Ketika siswa ada bukunya, siswa akan bisa belajar di rumah dan lain sebagainya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan buku yang akan kita gunakan. Mungkin ada pertanyaan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentu kalau kurikulum merdeka itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi kita lihat dasarnya terlebih dahulu. Kalau anak tersebut masih stuck di tempat yang sama, bagaimana kita akan mengajar ke berikut? Nah, itulah menjadi tugas guru. Salah satunya yaitu memberikan remedial, memberikan tambahan terlebih dahulu secara terus menerus di luar jam pelajaran. Kalau ada pertanyaan, saya capek melakukan hal tersebut, kita bisa memberikan tugas untuk mengukur tingkat kemampuan siswa, entah PR ataupun yang lainnya. Kalau tidak ada PR, kita bisa menggunakan hal yang lainnya. Misalkan pada saat di kelas kita sendirikan, bukan menyendirikan siswa, kita gunakan pelajaran khusus buat siswa tersebut, bagaimana biar paham dengan materi tersebut. Jadi siswa tersebut tidak akan tertinggal jauh dengan temannya. Atau kita juga bisa menggunakan salah satu metode pembelajaran tutor sebaya. Jadi antara satu sama lain mereka akan saling belajar. Misalkan ada yang lebih pintar daripada si A, si B ini akan mengajari si A. Baik, selanjutnya kelas sudah saya jelaskan. Yang penting kata kuncinya yaitu yang tadi. Kita harus sesuaikan dengan buku terlebih dahulu, buku juga dan kebutuhan siswa. Siswa itu butuhnya di mana? Tentu itu melihat kemampuan siswa di awal menggunakan asesmen sumatif. Jadi harus ada kelas ini tentu, karena ATP itu digunakan untuk membagi kelas tersebut. Akan digunakan di kelas 3 atau kelas 4 pada saat fase A, kelas 1 atau kelas 2. Cukup sih cuma sekian yang saya bagikan berkaitan dengan ATP. Mungkin jika ada pertanyaan berkaitan dengan ATP dapat kalian tuliskan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan
Untuk mempermudah kalian, silahkan download aplikasi Kurikulum Merdeka. Di situ ada sudah lengkap berkaitan dengan TP, ATP, sama modul ajar. Kalian harus ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Ketika kita sekolah baru, mungkin penerapan kurikulum merdeka itu akan menghadapi berbagai kendala. Tetapi ketika kita mempunyai acuan, mempunyai pedoman, maka itu akan mempermudah kita dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Baik, itu saja berkaitan dengan ATP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.